Salam cerdas, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita dan sedikit komentar dari saya kali ini membacakan berita terkait data pertumbuhan ekonomi yang baru dirilis Badan Pusat Statistik. Tapi berita ini menyoroti soal perlambatan konsumsi rumah tangga. Namun ada penjelasan tambahan di luar rilis itu oleh Kepala BPS, karena pada waktu rilis bukan kepala ya yang mewakilinya. Nah, banyak yang memberitakan, kali ini saya pilih dari bisnis.com ya. Judulnya konsumsi kuartal 3 2025 terendah dalam 14 tahun. Nah, kata BPS bukan cerminan daya beli lemah. Ditayangkan oleh bisnis.com jam 7 malam oleh jurnalisnya yang menulis Dani Saputra. Di sini ada gambar ilustrasi salah satu pusat perbelanjaan ya. Nah, beritanya begini. Badan Pusat Statistik BPS menilai pertumbuhan konsumsi rumah tangga kuartal 3 2025 yang hanya sebesar 4,59% YoY. YoY itu year on year ya. Artinya triwulan 3 ini dibandingkan triwulan 3 setahun yang lalu. Nah, bukan dipengaruhi oleh pelemahan daya beli masyarakat. Nah, karena memang banyak ekonom yang ditanyai komentarnya itu menunjukkan terjadinya pelemahan daya beli. Ini dibantah oleh BPS. Nah, jurnalis menulis, untuk diketahui konsumsi rumah tangga masih memberikan kontribusi terbesar kepada pertumbuhan PDB sebesar 5,04% pada kuartal 3 2025. Namun pertumbuhannya menjadi yang terendah sejak 2011 atau 14 tahun yang lalu selama periode kuartal 3. Jadi maksudnya tiap kuartal 3, tapi ini tidak presisi ya. Pada 2020 dan 2021 lebih rendah, tapi itu kan karena pandemi. Nah, adapun soal dia memberi kontribusi terbesar ya itu tidak bisa digeser triwulan ya. Karena konsumsi itu selalu kisaran porsi dari total PDB itu mesti di atas 50 ya, 50-53%. Saya baca lagi, menurut Kepala BPS Amalia Adininggar Widiasanti, pertumbuhan konsumsi yang melambat itu tidak bisa dipandang sebagai cerminan pelemahan daya beli masyarakat. Dia menilai pertumbuhan yang rendah itu lebih dipengaruhi oleh faktor musiman. Nah, dikutip langsung nih perkataannya, enggak bisa, karena itu beda musim. Di kuartal 3 2025 kan banyak libur, termasuk libur Lebaran, Idul Adha, Idul Fitri yang panjang itu kan membuat orang banyak spending dan juga banyak traveling. Ini kuartal 2 maaf, di kuartal 2 lalu, sementara kuartal 3 ini nggak ada lagi terangnya kepada wartawan sebelum menghadiri rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu 5 November 2025. Jadi saya komentari sedikit ya, jadi pada waktu rilis di pagi sampai siang harinya, hari yang sama, itu kebetulan yang menyampaikan paparan bukan Ibu Amalia sendiri ya, tapi salah satu petinggi BPS. Nah, rupanya ketika ada rapat terbatas di istana, dicegat oleh wartawan nih, bahwa ditanya itu kenapa Bu? Karena wartawan jurnalis sudah banyak mendapatkan komentar dari berbagai ekonom, itu pertanda penurunan daya beli, dibantah nih oleh Ibu Amalia. Jadi ini bukan pada saat rilis ya. Nah, Amalia menyampaikan acara atau hari besar pada kuartal 3 2025 tidak sebanyak pada kuartal 2 2025. Nah, jadi pertumbuhan di kuartal 2 itu 5,12% year on year. Nah, jadi lebih tinggi, sedangkan kuartal 3 2025 ini tadi 4,89%. Nah, mantan deputi, jadi ini sebelum jadi kepala BPS, beliau ini adalah deputi Kementerian PPN ya, Bappenas. Itu juga memandang bahwa komponen pertumbuhan ekonomi kuartal 3 2025 masih solid, utamanya dengan pertumbuhan ekspor hingga 9,91%.
Nah, tapi ini nanti saya bisa beri komentar ya. Ya kuartal 2-nya 5,12%. Nah, yang kuartal 3 ini turun, tapi kan yang dipersoalkan orang ini kuartal 3 2025 dibandingkan kuartal 3 tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya, bukan perbandingan dengan kuartal 2. Jadi faktor seasonal kan tidak terjadi, tahun lalu juga begitu, gitu. Ya nanti kita lihat angkanya. Saya baca lagi nih. Nah, masih mengutip dari Ibu Amalia, kalau kami lihat tetap masih sulit, walaupun kalau dibandingkan tadi sedikit melemah tipis, tapi yang masih kuat adalah tumbuhnya ekspor. Ya, sama investasi yang masih tumbuh di atas 5%. Jadi pengeluaran konsumsi pemerintah juga cukup solid katanya. Jadi untuk tambahan informasi dari saya, jadi pertumbuhan ekonomi itu adalah menghitung dari produk domestik bruto di ya harga konstan. Jadi kalau triwulan 3 dibandingkan PDB harga konstan tahun 2025 di triwulan 3 dengan di tahun lalu di triwulan 3. Nah, PDB itu kalau dilihat secara lapangan usaha 17 sektor. Kalau dilihat secara komponen ada 7 komponen. Nah, tapi yang terbesar adalah 1 konsumsi rumah tangga, kemudian pembentukan modal tetap bruto investasi, ini yang dimaksud beliau tadi dikutip. Yang ketiga adalah konsumsi pemerintah, lalu juga ada ekspor, ada impor gitu ya. Nah, jadi Ibu Amalia ini mohon maaf nih tanda petik ngeles ya, bahwa kan masih tumbuh tuh ekspor dengan investasi juga, konsumsi pemerintah, 3 yang lain tumbuh. Nah, tetapi yang dipertanyakan ini kan konsumsi rumah tangga, bukan yang 3 tadi. Loh, ekspor kan tidak mencerminkan konsumsi dalam negeri. Pengeluaran pemerintah, konsumsi pemerintah berarti daya beli pemerintah, bukan daya beli masyarakat. Ini saya komentari ya. Sebelumnya BPS mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal 3 5,04%. Nah, sedangkan kuartal 2 kemarin 5,12%. Berdasarkan pengeluarannya. Nah, itu tadi yang disebut komponen-komponen pengeluaran. Ini konsumsi rumah tangga 4,89, investasi atau PMTB 5,04, ekspor 9,91, konsumsi pemerintah 5,49%, konsumsi LNPRT itu lembaga non pemerintah yang mendukung konsumsi rumah tangga, dan impor 1,18%. Jadi kalau saya kasih komentar, sebetulnya jawaban dari Bu Amalia ini ya belok ya, karena pertanyaannya terhadap konsumsi rumah tangga, bukan terhadap keseluruhan pertumbuhan ekonomi. Untuk sekedar gambaran buat pemirsa saya, ini saya olahkan data pertumbuhan konsumsi rumah tangga triwulan 3, di setiap tahun triwulan 3 dari 2011 sampai 2025. Nah, di sini kelihatan kan 4,89% itu terendah selain 2020 dan 2021. Jadi bukan faktor musiman dong. Faktor musiman itu benar kalau triwulan 2 dengan 3, tapi ini antar triwulan 3 enggak. Bahkan di beberapa tahun kan ya sesuai saja ini. Jadi sebetulnya tidak bisa dihindari ini bahwa triwulan 3 ini secara year on year 4,89, secara kumulatif 4,94, maksudnya kumulatif itu 9 bulan di 2025 dibandingkan 9 bulan 2024. Itu 4,94 itu juga rendah. Maka kemungkinan sepanjang tahun itu hanya 4,90, itu juga kemungkinan besar terendah. Sebelum pandemi 2011-2019, rata-rata tahunan itu 5,12%. Nah, sedangkan triwulan 3 5,10%. Jadi dilihat dari sudut manapun, konsumsi rumah tangga triwulan 3 ini melemah, dan itu wajar penafsirannya adalah karena pelemahan daya beli. Jadi saya kira mestinya Bu Amalia tidak usah sungkan mengakui ya memang pelemahan ini, bahwa dalam data ini itu bukan soal ada PMTB, ada ekspor, yang itu nanti kita lakukan assessment tersendiri. Jadi saya ulangi lagi bahwa untuk kita mengukur besaran itu mengalami peningkatan atau penurunannya, kita bisa bandingkan dengan triwulan sebelumnya, bisa dibandingkan dengan triwulan tahun sebelumnya. Dan kalau mau tahu penilaian ya kita buat data ya berapa tahun, 15 tahun, 16 tahun kan dari 2011. Kondisinya bagaimana? Nah, jadi berdasarkan itu
sebetulnya konsumsi rumah tangga ini memang jelas-jelas mengalami penurunan, dan itu memang bisa dibaca macam-macam, tapi sulit untuk tidak ditafsirkan sebagai terjadinya pelemahan daya beli. Demikian ya, mudah-mudahan menjadi tambahan informasi buat para pemirsa saya.